Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pembacaan tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-66. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tadbahu baqarah, agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu, maka kaumnya menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah engkau hendak mengolok-olok kami wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya in. Wahai Musa, kata kaumnya, ud'u lana rabbak, panggillah atau berdoalah kepada Allah agar Allah menerangkan kepada kami mahiya, sapi betina apa ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik. Nabi Musa menjawab, sapinya adalah sapi, kata Allah, sapinya adalah sapi yang tidak tua tetapi juga tidak muda, pertengahan di antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kalian. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bani Israel bertanya lagi, wahai Musa, berserulah, berdoalah kepada Allah agar Allah menerangkan apa warna sapi betinanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kata Nabi Musa, Allah menerangkan bahwa sapinya adalah sapi yang berwarna kuning keemasan. Faqi'ul launuha, warnanya itu terang, lagi jernih. Tasurrun nadhirin, dan menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Bani Israil bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, tanyakanlah kepada Allah sebetul-betulnya sapi ini sapi apa, karena sapi yang engkau terangkan itu masih tersamar, masih belum terlalu jelas spesifikasinya. Insyaallah, kata Bani Israil, insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Qala,
Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah menyebutkan sapinya ini adalah sapi yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Sapi ini adalah sapi yang tidak punya aib. Sapi ini adalah sapi yang tidak dipakai untuk bekerja, tidak ditunggangi. Ya, tidak ditunggangi berarti bukan menjadi sarana transportasi. Tidak dipakai bekerja termasuk tidak digunakan untuk membajak sawah. Tidak punya cacat sama sekali. Barulah kata Bani Israil, qalul ana ji'ta bil haqq. Kata mereka, kalau begini barulah benar. Barulah terang. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun berhasil menyembelih sapi betina itu, hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelihnya. Ini suratul Baqarah yang terakhir kita baca ayat yang ke-71. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah taala perintahkan Bani Israil untuk menyembelih sapi betina? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, pendekatannya pendekatan teologi, alasan akidah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu hasil dari berabad-abadnya Bani Israil diperbudak di negara Mesir adalah melekat kuatnya kepercayaan orang Mesir pada dan membentuk karakter Bani Israil. Termasuk salah satunya sebagian penduduk Mesir, terutama yang peradabannya itu di lembah Gunung Sinai, itu memiliki kepercayaan terhadap Hathor, salah satu dewa mereka yang berbentuk sapi. Nah, ini melekat sekali. Apalagi belum lama setelah selamatnya mereka dari Laut Merah, orang-orang Bani Israil banyak pula yang kemudian terjerumus ke dalam hasutan Musa As-Samiri sehingga mereka menyembah patung anak sapi, lagi-lagi sapi. Nah, walhasil Allah perintahkan untuk menyembelih sapi itu dalam tanda kutip. Ya, kalau kita kurban, kita mau menyembelih hewan kurban itu seolah-olah kita diperintahkan menyembelih kebakhilan kita, menyembelih ketidakpedulian kita dengan menumpahkan darah hewan. Menyembelih anak sapi betina ini untuk menyembelih sisa-sisa akidah mereka yang mungkin masih ternodai dengan kepercayaan terhadap sapi. Dan mohon maaf sekarang pun masih banyak orang yang nyembah sapi, ya kan? Nah, ini salah satu alasan teologinya. Secara akidah, singkirkan, murnikan selain Allah dari hati kita, potong semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi teologis. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, setiap peristiwa di dalam Al-Quran itu memiliki latar belakang. Baik yang turunnya adalah pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul menceritakan kisah umat-umat terdahulu. Dalam kasus ini dikatakan oleh Syekh Nawawi rahimahullahu taala, wa ruwiya an Sayyidina Ibni Abbasin wa sairil mufassirina anna rajulan faqiran fi Bani Israila qatala ibna akhihi au akhahu au ibna ammihi likay yarithahu thumma ramahu fi majma'it tariq thumma syaka dzalika ila Musa alaihi salam fajtahada Musa fi ta'arrufil qatil falamma yadhhar qalu lahu sallana rabbak hatta yubayyinahu fasa'alahu fa'awhallahu ilaihi annallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ila akhir. Dikatakan dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan dari banyak mufassir bahwa ada seorang laki-laki yang miskin dari Bani Israil membunuh
keponakannya. Atau ada lagi yang mengatakan membunuh saudara kandungnya. Dalam riwayat lain dikatakan membunuh sepupunya. Ya. Supaya apa? Supaya orang yang miskin ini bisa mewarisi harta. Jadi yang kaya ini tidak punya ahli waris. Kalau dia mati, maka yang miskin inilah ahli warisnya. Maka dia bunuh yang kaya itu. Kemudian dia membuang jenazahnya itu di persimpangan jalan, crossroads. Jadi persimpangan jalan. Yang jalan itu menuju ke banyak kampung. Sehingga penemuan jenazah di persimpangan jalan itu menimbulkan perdebatan. Siapa yang membunuhnya? Nah, kata yang satu, pasti dari kampung kamu nih. Karena jalan ini menuju ke kampung kamu. Kata yang lain, tapi ini jalan juga menuju ke kampung kamu. Main salah-salahan tuh. Ya kan? Karena ada semacam aturan pada masa itu, di mana ditemukan jenazah, disitulah biasanya pembunuhnya ditemukan. Karena terletak di persimpangan yang menuju ke banyak kampung, maka mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya datang ke Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, wahai Musa, mintalah kepada Allah petunjuk siapa yang membunuh jenazah ini. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, lalu menyampaikan sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Fata'ajjabu, kata Syekh Nawawi di sini, fata'ajjabu min dzalik. Mereka heran. Yang kami tanyakan siapa pembunuhnya, tetapi kok Allah malah nyuruh nyembelih sapi. Ini jaka sembung naik ojek begitu ya kan? Nggak nyambung Jack. Iya. Ribet amat tinggal nyebut fulan selesai gitu kan? Jangan bercanda deh Musa. Nah ini. Ya. Jadi mereka tuduh Nabi Musa bercanda, main-main. Ini kira-kira pantas nggak ngomong gitu ke seorang nabi? Tuh, Nabi sudah menyebut nama Allah, sesungguhnya Allah. Enggak ada, Nabi enggak berani berdusta atas nama Allah. Ya. Makanya ucapan Bani Israel ini keterlaluan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, orang kalau banyak nanya, ya banyak nanya, tetapi pertanyaannya itu bukan mencari ilmu, itu udah kayak Bani Israel. Ya. Kebanyakan katanya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Mereka merasa heran, tapi herannya bukan kagum, herannya penuh dengan rasa sangsi. Lalu bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ini suruh nyembelih sapi yang bagaimana? Maka diterangkan seperti yang tadi disampaikan, bahwa sapinya adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan. Mereka bertanya lagi, bagaimana warnanya? Diterangkan warnanya begini, kuning keemasan, menyenangkan saat dilihat mata. Warnanya putih terang, soft, jernih. Udah sembelih, cari yang kayak gitu banyak. Oh justru itu Musa, yang kayak gini banyak. Ya, iya. Ya, yang kayak gitu masih banyak, masih remeng-remeng nih. Ini kuning terang, ini menyenangkan, ini gemuk, enak, sehat dilihatnya. Yang mana nih? Masa dipotong semua? Nah, akhirnya lebih spesifik lagi, bahwa sapinya itu tidak pernah ditunggangi dan tidak dipekerjakan, tidak punya cacat sama sekali. Akhirnya menjadi sulit. Nah, makanya Allah mengatakan fadabahuha, maka mereka berhasil menyembelih sapi itu, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelih. Kenapa sulit? Hampir-hampir tidak bisa menyembelih karena dua hal. Satu, mereka mempersempit. Ya, mempersempit. Harusnya ketika disuruh sembelih sapi betina, enak langsung pergi potong, yang penting sapinya betina, jangan jantan. Tapi karena pertanyaan mereka sendiri, maka menjadi sempit. Pencarian menjadi semakin sulit. Harus yang kayak begini. Udah ketemu yang kuning menyenangkan, tahu-tahu pernah ditunggangi, kan jadi nggak sah. Kesulitan yang kedua, kata sementara ulama, terkait dengan saman. Saman itu harga.
bahwa sapi yang persis seperti yang Allah maksudkan itu hanya satu, dimiliki oleh seorang pemuda. Tetapi harganya si pemuda itu tidak mau melepas sapinya kecuali dibayar dengan nilai emas seberat sapi itu sendiri. Wah, jadi sulit. Ya kan? Coba dari awal langsung potong kan selesai. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang menimpa Bani Israil ini ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, Nabi pernah berkomentar ketika menerangkan ayat itu. Nabi pernah berkomentar. Kata baginda Nabi, dulu itu sebelum terjadinya qabla ashabil baqarah, sebelum terjadinya peristiwa penyembelihan sapi betina itu, yang namanya orang yang membunuh, ya, orang membunuh itu masih bisa mendapat waris dari orang yang dia bunuh, ya, kecuali setelah ini. Karena setelah sapi itu dipotong lalu diambil bagian dari sapi itu, ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan buntutnya, wallahu a'lam, dipukul kepada jenazah, jenazahnya bangun lalu berkata, yang membunuhku si fulan, saudaranya tadi, ya, atau sepupunya atau pamannya. Nah, motifnya adalah supaya dia bisa cepat-cepat mewarisi. Nah, kata baginda Nabi, dulu sebelum kejadian itu pembunuh itu masih bisa dapat waris. Tapi setelah terjadinya kasus ini, maka berlakulah syariat bahwa orang yang membunuh tidak mendapat waris dari orang yang dia bunuh. Nah, itu ada kaidahnya, man ta'ajjala ala syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tidak sabar menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan apa? Diharamkannya hal itu untuk dirinya. Orang yang dengan tidak sabar menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka akan dihukum dengan apa? Diharamkan hal itu untuk dirinya. Minum khamar, nggak sabar di dunia dia minum, dihukum. Laki-laki pakai emas, ya, cincin emas, ya kan, gelang emas, jam tangan emas, nggak sabar di dunia dia pakai, dihukum. Seorang yang ingin mendapat warisan dari ayahnya, dia bunuh ayahnya, anak ini mahjub, tertutup langsung. Ya, pembunuhan dia menutupi haknya untuk mendapat warisan dari orang yang dia bunuh. Hatta, nah ini bapak-bapak hati-hati. Ada orang tua kaya, ya, sakit keras, udah 4 hari ini udah begitu lagi, hidup lagi. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh keluarganya? Apa, Ji? Ya, ada orang susah mati, dia apain, Ji? Suruh baca apa? Suruh baca Yasin, ya kan? Wah, ini kesian ini bapak kasihan udah lama ini, udah 4 hari begini aja. Udah kita baca Yasin yuk, biar lancar, biar cepat. Maka dia kumpulkan orang-orang, dia baca suruh Yasin. Yasinnya hatam, 40 orang baca Yasin sama kayak baca Yasin 40 kali gitu kan, terus meninggal. Pertanyaan, dapat waris nggak tuh anaknya? Itu dibahas. Ya. Kalau si anak ini ketika membacakan surah Yasin niatnya supaya si bapaknya mati, ini sama kayak membunuhnya, nggak boleh dapat waris dia, nggak ada hak. Ini praktek itu banyak terjadi. Tapi kalau niatnya memohon yang terbaik kepada Allah, misalnya dia baca Yasin, niatnya bukan biar cepat mati, niatnya, ya Allah, kalau memang dia sembuh, kami mohon yang terbaik aja, ya kan? Untuk ayah kami ini, kasihan, berikan yang terbaik. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya membaca Yasin, apalagi dia bayar orang, bacakan Yasin ya mas, berapa orang nih, 10 orang gitu kan, bacakan Yasin 2 malam misalnya, dibayar sekian. Ini sama kayak membayar pembunuh bayaran berarti kan, kalau niatnya supaya cepat mati bapaknya. Nah, itu nggak boleh dia dapat waris dari sang bapak. Nah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Walhasil jangan sampai perbuatan kita itu
terendus niatnya ini ada yang ingin agar orang tua itu cepat meninggal. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, itu akibatnya berat. Ya, sampai seperti itu tuh para ulama memperingatkan betapa besarnya konsekuensi dari seseorang yang dalam tanda kutip menghabisi atau membunuh atau menghilangkan nyawa dari orang yang dia anggap nanti bisa mewarisinya dengan harta. Na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang lain yang bisa kita ambil daripada kisah ini adalah karakter yang buruk dari Bani Israil. Salah satunya adalah meremehkan syariat. Nabi memang pernah ada menyebutkan jangan la tuksir fil mas'alah. Janganlah kalian banyak dalam tanda kutip bertanya. Ya, bahkan guru-guru kita sering menasihati, jangan banyak bertanya kamu kayak Bani Israil. Maksudnya bukan kita dilarang menjadi pribadi yang kritis. Kalau pertanyaannya terkait ilmu, terkait keimanan, terkait akhlak, itu banyak-banyak nggak masalah. Yang tidak boleh itu seperti Bani Israil, karena diikat dengan kata seperti Bani Israil. Bani Israil itu banyak nanya, banyak minta, karena meminta dalam bahasa Arab bisa pakai sa'ala yas'alu, bertanya juga demikian. Orang Bani Israil banyak minta, Musa tolong ya, turunkan makanan, hadirkan makanan. Ini kami kegelapan, kalau malam nggak ada cahaya, tolong berikan penerangan. Kami ini perlu makan, mana makanannya? Kami kehausan, mana minumannya? Jadi itu yang banyak minta itu. Banyak minta bukti-bukti kebesaran Allah, banyak minta mukjizat kepada nabinya, itu yang dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan semakin mereka banyak meminta bukti dan semakin mereka kufur, maka semakin berat nanti konsekuensinya. Si A sama si B. Si A ini enggak melihat bukti dan dia mengingkari. Si B melihat buktinya dan mengingkari. Tentu lebih berat si B ini. Dia sudah lihat buktinya masih ingkar juga. Kalau si A masih ABCD, dia dalam tanda kutip ditanya orang pun masih bisa beralasan, oh saya nggak tahu, gitu kan? Coba saya tahu. Masih bisa begitu dia kepada orang lain. Si B nggak bisa bilang nggak tahu. Sudah ada bukti jelas, kok masih ingkar juga. Nah, dikhawatirkan suatu umat itu binasa justru akibat apa? Meminta bukti. Lihat umat-umat terdahulu. Soleh, kalau betul itu Tuhan kamu ada Allah, betul ada hari kiamat, nggak usah nunggu nanti, sekarang aja. Minta bukti. Jangan, nanti kamu binasa. Bertaubatlah kepada Allah. Tunjukkan kekuasaan Allah kalau betul ada. Coba dari batu ini bisa nggak keluar unta? Begitu keluar, beriman nggak? Enggak. Minta doang gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Ya, jangan seperti itu. Yang kedua, minta-mintanya itu seperti Bani Israil ya. Kenapa dilarang? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melecehkan, sifatnya merendahkan, itu dilarang. Berapa banyak orang-orang kafir Quraisy ketika di kota Mekah itu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, coba turunkan malaikat ke sini biar kami bisa lihat. Kamu kan manusia sama kayak kami. Yang kami mau malaikat, coba hadirkan. Jibril itu yang kamu bilang Jibril, hadirkan ke depan kami. Nabi diam aja. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk gaib. Manusia biasa tidak bisa melihatnya. Kalau manusia biasa ini bisa melihat malaikat, berarti malaikat itu menampakkan diri dalam wujud yang bisa kita lihat. Ya kan? Kalau dalam bentuk manusia, seandainya nih, kata Nabi, baik, saya minta kepada Allah supaya Jibril ditampakkan. Lalu maka Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia, karena itu yang bisa dilihat oleh manusia Mekah. Lalu kata Nabi, ini Jibril. Apa kata mereka? Apa ini manusia sama kayak kita? Nah, pasti begitu. Jadi tetap permintaan itu tidak membuahkan iman. Karena mereka meminta agar malaikat ditampakkan, hujan emas diturunkan,
bukan karena mereka ingin beriman, tapi untuk melecehkan. Nah, jadi itu jelek sekali kalau ada orang bertanya tetapi tujuannya adalah untuk melecehkan atau merendahkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Yang ketiga yang bisa kita ambil daripada ayat-ayat ini adalah tentang memperberat diri di dalam agama. Ya, itu Nabi pernah sebutkan, lan yushadaddin illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang memperberat dirinya di dalam mengerjakan agama kecuali dia pasti akan kewalahan. Kita kan sholat ke masjid berjamaah, ini kan nggak diperberat. Yang mau jalan kaki silakan, yang mau naik mobil silakan, mau naik sepeda silakan, mau apa lagi, naik motor silahkan. Lalu dia ada orang baca hadis bahwa setiap langkah menuju masjid begitu kan, satu langkahnya sekian derajat, satu langkah yang lain menghapus sekian banyak dosa. Lalu dia katakan, saya wajib jalan kaki ke masjid. Dia wajibkan untuk dirinya sendiri, memperberat diri dalam perkara agama. Padahal dia bisa naik sepeda, naik motor, naik kuda, naik mobil boleh. Tapi karena dia baca hadis itu lalu berpandangan wajib jalan kaki, karena hadisnya satu langkah. Kalau kita pakai motor nggak ada hadisnya, satu putaran roda itu nggak ada, gitu kan? Satu langkah katanya. Rumahnya jauh, oh, dia jalan kaki. Lihat aja berapa lama dia kuat, ya kan? Sehari, seminggu, sebulan. Kena panas, kena hujan, lagi capek pulang kerja harus jalan kaki. Akhirnya apa? Pakai motor ujungnya. Nah, nyerah. Orang yang memperberat, memperketat dirinya terhadap agama ini pasti akan kewalahan. Maka yang tidak ketat jangan diketat-ketatkan, pasti kewalahan. Selama masih ini syariatnya masih diperbolehkan, itu nggak masalah. Ya, ambil yang mudah. Ya. Yang keempat, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran tentang pentingnya seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa kaitannya dengan Al-Baqarah ini? Ada sementara mufassir mengatakan sang pemuda pemilik sapi ini adalah anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, ya, kepada orang tuanya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dulu di Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang soleh, yang sudah tua, dan dia ketika hendak wafat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau meninggal sementara anak saya masih kecil, ya, laki-laki. Saya tidak punya harta kecuali seekor anak sapi betina. Nggak mungkin saya kasih anak saya, ya. Atau saya kasih istri saya, nggak mungkin dia bisa ngurus. Maka saya titipkan, istauda'tuha, saya titipkan sapi, anak sapi betina yang kecil ini kepadamu. Nah, dia antar itu anak sapinya ke hutan, dia lepas, dia titip kepada Allah. Ini laki-lakinya soleh nih, suaminya soleh, si bapak ini soleh. Setelah sang bapak ini meninggal, sang anak ini tumbuh menjadi pemuda. Nah, dia membagi harinya, ya, menjadi 3. Bekerja, mengumpulkan kayu bakar, kemudian pergi ke pasar, dia jual, lalu pulang ke rumah khidmat sama ibunya. Tiap hari kayak gitu aja. Nah, sang ibu kasihan sama anaknya, nak, kamu ini kecapean, kamu harus ke hutan, ngangkat kayu bakar, ke pasar, pulang juga harus ngurusi ibu. Nah, cobalah ibu ingat dulu bapak kamu tuh punya sapi, dilepas di hutan itu, kamu cari dia. Nah, singkat cerita, didapatkan sapi itu. Setelah sapi itu didapatkan, kemudian dibawa kepada ibunya. Kata ibunya, nak, jualah sapi ini supaya uangnya bisa kita manfaatkan, ya kan? Tapi ingat, harganya 3 dinar, dan jangan kamu jual kecuali kamu sudah berdiskusi dengan ibu. Berangkatlah anak muda ini bawa sapinya, di tengah jalan ada yang mencegat, nawar sapi. Berapa harganya? 3 dinar. Tapi ibu saya harus tahu. Kata yang laki-laki mencegat ini, saya bayar 6 dinar. Tapi ibu kamu nggak usah tahu. Anak ini nggak mau. Saya mau pulang dulu, izin sama ibu.
Begitu pulang izin sama ibunya, kata ibunya, baik, jual 6 dinar, tapi ibu harus tahu. Begitu sang pemuda ini kembali menemui saudagar yang tadi mencegat dia, katanya, ibu saya setuju 6 dinar. Kata laki-laki itu, saya beli 12 dinar ya, tapi ibu kamu nggak usah tahu. Gitu, iya. Nggak mau, kata ibu saya 6 dinar. Udah 6 dinar aja mas, jangan 12 gitu kan. Ini yang penjual malah nawar gitu kan. Iya. Udah 6 dinar beres, selesai. Enggak, saya mau 12, ibu kamu nggak usah tahu. Pulang lagi tuh anak, bilang ke ibunya, 12 boleh, tapi saya harus tahu. Begitu kembali, makin naik harganya. Iya. Ada yang mengatakan sampai 100 dinar, ada yang mengatakan sampai 1000 dinar. Wallahu a'lam. Pulang itu anak bilang ke ibunya, kata ibunya, itu kayaknya bukan manusia. Coba tanya ke dia, jadi kami ini boleh jual nggak sapinya? Maunya apa sih? Gitu kan. Akhirnya anak itu kembali mengatakan, ibu saya bilang ini bapak ini manusia apa bukan? Terus kami ini boleh nggak jual sapi ini? Gitu kan. Nah, kata laki-laki ini, enggak, saya bukan manusia, saya adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji kamu. Sapi ini jangan kamu jual. Jangan kamu tunggangi. Jangan kamu pakai buat kerja bawa kayu bakar, jangan. Kamu rawat aja udah. Nanti tidak lama setelah itu akan datang utusan-utusan dari Nabi Musa membeli sapi itu. Tapi ingat, kamu jangan jual kecuali harganya dengan berat yang sama. Nah, itu Masya Allah. Jadi dari sini kita lihat ada rangkaian ceritanya. Suaminya soleh, ya kan? Istrinya soleha, anaknya soleh. Ini mendapat karunia dari Allah. Tapi memang ujiannya berat. Nah, kadang-kadang kita ini kurang fair. Kita minta anak kita soleh, istri kita soleha, tapi kitanya tidak mensolehkan diri kita. Kita minta karunia, sibuk minta karunia Allah, tetapi tidak menyibukkan untuk berkhidmat kepada Allah. Sibuknya minta doa sama ibu, bu doain saya bu ya, tapi khidmatnya ke ibunya enggak, minta doa doang. Ini bagaimana? Enggak begitu caranya. Makanya sejak awal Allah ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nyembah dulu baru minta pertolongan, khidmat dulu baru minta bantuan. Kan begitu, khidmat dulu baru minta bantuan. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita untuk menjadi insan-insan yang mudah di dalam berkhidmat dan beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Baik, yang akan datang insyaallah kita baca ayat selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.